Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anggraini Gianti dengan NIM 10 dari Informatika A Angkatan 23. Pernahkah kita bertanya mengapa teknologi grafis dan visualisasi 3 dimensi berkembang begitu pesat? Namun, tidak semua orang memiliki akses atas kesempatan untuk memanfaatkannya secara merata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah program visual 3D interaktif yang saya buat menggunakan processing dengan mode P3D dalam mata kuliah grafis dan visualisasi. Program ini menampilkan huruf 3D yaitu A, W, dan D, di mana saya menggunakan beberapa jenis transformasi yaitu pitch, yaw, roll, dan zoom dengan interaksi dari mouse dan keyboard. Selain itu, arah cahaya juga bisa diubah dengan tombol panah sehingga pencahayaan objek menjadi dinamis dan memberikan efek 3 dimensi yang lebih nyata. Dengan program ini, saya ingin menunjukkan bagaimana konsep dasar transformasi dan interaksi 3 dimensi dapat diaplikasikan secara sederhana namun efektif dalam sebuah aplikasi visual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari program ini. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kode program dari 3 dimensi. Nah, yang pertama itu di bagian ini, itu menjelaskan variabel untuk rotasi objek pada sumbu X, Y, dan Z. Berikutnya ini itu di faktor zoom untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, dan ini berfungsi sebagai offset vertikal untuk menggeser posisi teks objek ke atas atau bawah. Ini berfungsi sebagai untuk menyimpan gambar tekstur yang akan diterapkan pada objek. Ini berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan atau mengaktifkan tekstur pada objek. Dan ini berfungsi sebagai posisi arah cahaya atau directional light dalam koordinat 3 dimensi. Juga kita masuk ke bagian fungsi satu. Nah, ini menggambarkan bahwa kita memakai ukuran membuat jendela dengan ukuran 800 x 600 pixel dengan menggunakan renderer P3D atau 3 dimensi. Nah, ini berfungsi untuk mencetak instruksi kontrol ke konsol. Berikutnya kita masuk ke fungsi draw. Nah, ini untuk membersihkan layar tiap frame dengan warna latar abu-abu. Terus menampilkan teks info zoom dengan status tekstur, posisi, dan cahaya. Terus ini untuk menggeser titik asal ke tengah layar plus offset vertikal. Ini untuk melakukan scaling sesuai zoom level. Dan yang ini untuk mengatur perspektif kamera 3 dimensi. Ini rotasi X, Y, dan Z. Terus ini untuk menyalakan ambient dan directional light. Nih, yang dipakai di sumbu X, Y, dan Z pada objek.
Terus ini berfungsi untuk menggambar huruf A, W, dan D dengan posisi horizontal. Berikutnya kita masuk ke fungsi drawbox. Ini. Dimana di sini dijelaskan bahwa jika use tekstur aktif, misalnya teksturnya itu ada, gambar sebuah kotak satu sisi dengan tekstur. Kalau misalnya nggak ada, gambar kotak biasanya warna ungu. Ini menjelaskan warna ungunya di sini. Nah, dengan catatan hanya satu sisi depan yang diberi tekstur, dan sisi lain itu dipakai box atau biasa ini. Terus kita masuk ke bagian yang pembuatan huruf 3 dimensi. Nah, yang pertama itu di bagian pembuatan huruf 3 dimensi yang A. Nah, membuat huruf A dengan 2 kaki miring dan 1 batang horizontal di tengah, di mana setiap bagian digambar A sebagai box dengan posisi dan lokasi tertentu. Nah, di sini tuh ini yang bagian untuk membuat 2 kaki miring. Nah, di sini tuh kan W itu dia ke kiri, terus min W itu ke kiri, terus W itu ke kanan. Jadi akan membentuk huruf A dengan min H itu yang di tengah horizontal. Jadi huruf A tercipta dari huruf A gitu. Terus kita masuk ke yang buat huruf W. Huruf W itu terdiri dari 4 batang box dengan 2 penuh sama 2 miring di tengah yang agak pendek. Nah, yang sini tuh itu kaki miring penuh yang bagian kiri, terus yang ini kaki bagian yang dia miring ke kanan tapi yang pendek. Terus yang ini dia miring ke kiri tapi yang pendek yang di tengah. Terus yang ini tuh tinggi penuh yang di bagian kanan. Jadi bakal dari kaki kiri ke kiri kanan gitu, itu bakal dari 4 box ini bakal ngebentuk huruf W 3 dimensi gitu. Terus masuk ke yang huruf D. Nah, di mana huruf D ini itu memiliki sisi vertikal kiri, atas, bawah, dan sisi kanan itu yang agak melengkung dengan tinggi 90%. Nah, gini. Ini dia vertikal kiri. Terus ini bawah, ini tengah kanan. Terus yang ini untuk ngebuat lengkungan dengan tinggi 90%, itu 0,9 di sini gitu. Terus kita masuk ke interaksi dari mouse. Nah, saat nantinya mouse digerakkan, itu dengan rotasi sumbu X dan Y akan merubah mengikuti posisi dari mouse itu. Nah, di sini zoom dengan mouse. Nah, misal di sini itu dia bisa dipakai dengan zoom levelnya itu 0,3 dengan maksimal 3 kali. Zoom in dan zoom out. Sini. Terus di bagian ini itu ke keyboard control, dimana nanti di sini ada di keyboard ada plus dan minus untuk zoom in dan zoom out, minus zoom out, dan plus untuk zoom out, zoom in. Terus
rotasi, zoom, offset, dan cahaya ke posisi awal yang udah dibuat tadi tuh. Terus di bagian yang ini tuh kita huruf Q itu buat rotasi roll dengan sumbu Z itu ke kiri. Terus untuk yang E itu rotasi roll sumbu Z ke kanan. Terus untuk yang W itu menggeser objek ke atas. Terus yang huruf S itu untuk menggeser objek ke bawah. Ini tuh kalau kita mengklik huruf yang ada di keyboard. Setelah itu ada toggle aktif untuk huruf T. Nah, terus yang ini tuh fungsinya itu untuk mengubah posisi sumber cahaya di sumbu X dan Y. Oke, kita run dulu ya, melihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita membuat kontrol dari mouse dulu, untuk ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, zoom in, zoom out. Oke. Terus kita buat melakukan interaksi di bagian keyboard control, di mana huruf W itu untuk menggeser objek ke atas, terus huruf S-nya untuk ke bawah, terus huruf Q untuk rotasi roll sumbu Z-nya ke kiri, terus huruf E untuk rotasi sumbu Z-nya ke kanan, terus plus pada keyboard untuk zoom in dan minus pada keyboard untuk zoom out. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.